Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kenalkan dengan saya Dr. Muda Sepia Maharani. Saya merupakan mahasiswi program studi Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit, yaitu PONEK. Nah, apa itu PONEK? PONEK merupakan pelayanan obstetri neonatal komprehensif, yaitu salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit untuk mengatasi kasus pada ibu hamil, ibu bersalin, dan juga bayi yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat atau membutuhkan pertolongan kegawat daruratan. PONEK bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan cara memberikan pertolongan yang cepat dan tepat di fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai. Masalah kesehatan ibu dan anak adalah masalah yang masih menjadi sektor utama di bidang kesehatan. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tergolong tinggi di Indonesia. Salah satu faktor tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia adalah penanganan yang terlambat bagi kegawat daruratan yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin, dan juga pada bayi. Faktor lain yang mempengaruhi juga karena adanya keterbatasan tenaga medis dan juga keterbatasan fasilitas, terutama fasilitas PONEK khususnya di daerah-daerah terpencil. Maka dari itu pemerintah pada saat ini mengusung dan berfokus pada PONEK yang menyediakan layanan kegawat daruratan untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan juga bayi. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai beberapa fasilitas yang menjadi bagian integral dalam sistem PONEK yang harus ada di rumah sakit. Yang pertama yaitu tindakan sesar. Salah satu tindakan medis yang sangat penting dalam sistem PONEK adalah tindakan sesar. Tindakan sesar merupakan tindakan bedah yang dilakukan untuk mengeluarkan bayi dari rahim ibu melalui sayatan di dinding perut dan rahim. Tindakan ini sangat penting dalam kondisi-kondisi medis tertentu, seperti perdarahan berat, makrosomia, posisi janin yang tidak normal, atau distosia. Penting untuk dicatat bahwa tindakan sesar ini harus dilakukan dengan kompetensi tinggi dan di rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Obstetri dan Ginekologi Indonesia pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa tindakan sesar yang dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap dan tenaga medis terlatih dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi secara signifikan. Misalnya dalam kasus distosia yang menyebabkan ketidakmampuan bayi untuk keluar melalui jalan lahir, tindakan sesar akan sangat membantu menghindari trauma pada bayi dan ibu. Yang kedua yaitu poliklinik. Kita juga perlu membahas poliklinik spesialis obstetri dan neonatal yang menjadi fasilitas utama dalam sistem PONEK. Poliklinik ini tidak hanya untuk memberikan pelayanan rutin kepada ibu hamil dan bayi baru lahir, tetapi juga untuk deteksi dini dan penanganan komplikasi yang mungkin terjadi. Poliklinik obstetri memberikan layanan pemeriksaan antenatal yang penting untuk memantau kesehatan ibu dan perkembangan janin. Pemeriksaan ini mencakup berbagai aspek seperti pemantauan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemantauan detak jantung janin, serta pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi kemungkinan penyakit atau komplikasi. Bagi bayi baru lahir, poliklinik neonatal sangat berperan dalam memastikan kesehatan bayi setelah kelahiran. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk mendeteksi dini adanya gangguan kesehatan seperti asfiksia neonatorum, infeksi, kelainan metabolik, atau masalah pada perkembangan fisik dan neurologis bayi. Dalam hal ini, pelayanan di poliklinik spesialis dapat menjadi lini pertama dalam mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu Pediatric Intensive Care Unit atau biasa disebut PICU. Fasilitas ini sangat dibutuhkan untuk merawat bayi-bayi yang mengalami kondisi kritis setelah lahir.
seperti asfiksia atau infeksi berat. Di PICU, bayi dapat mendapatkan perawatan intensif seperti ventilasi mekanik, pengobatan antibiotik, serta perawatan lainnya yang membutuhkan pemantauan ketat. Menurut Journal of Pediatric Critical Care, keberadaan PICU sangat berperan penting dalam menyelamatkan nyawa bayi-bayi yang lahir dengan kondisi kritis. Bayi yang mengalami kelahiran prematur atau yang menderita kelainan jantung kongenital seringkali memerlukan perawatan khusus di PICU untuk mengatasi masalah kesehatan yang sangat kompleks. Meskipun sudah ada banyak kemajuan di dalam bidang kesehatan, ada beberapa tantangan yang tetap perlu diatasi. Salah satunya adalah distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata di Indonesia. Daerah-daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan akses ke rumah sakit yang memiliki fasilitas PONEK yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan distribusi fasilitas kesehatan dan meningkatkan kapasitas tenaga medis di daerah-daerah tersebut. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi PONEK meliputi 1. Keterbatasan tenaga medis terlatih. Di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, masih kekurangan tenaga medis terlatih, baik dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter anak maupun perawat yang terlatih dalam penanganan darurat obstetrik dan neonatal. Kedua, infrastruktur kesehatan yang tidak merata. Infrastruktur rumah sakit di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan, masih sangat terbatas dan seringkali tidak dilengkapi dengan peralatan medis yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus darurat. Yang ketiga, pendidikan dan penyuluhan untuk masyarakat. Banyak ibu hamil dan keluarga yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan rutin dan akses ke layanan kesehatan yang memadai yang menyebabkan mereka terlambat mendapatkan perawatan. Sebagai penutup, PONEK yang dilengkapi dengan fasilitas tindakan seksio sesaria, poliklinik spesialis, dan juga PICU merupakan salah satu faktor keberhasilan untuk menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Keberhasilan PONEK juga tidak hanya bergantung dari fasilitas yang ada, tetapi harus juga ada kerjasama yang baik antara layanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga pemerintah. Dengan adanya alur rujukan yang terorganisasi dengan baik dan kerjasama yang baik, diharapkan dengan adanya program PONEK ini dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan dapat memberikan pertolongan secara cepat kepada ibu dan bayi yang membutuhkan pertolongan kegawat daruratan. Mari kita mendukung dan memperkuat sistem PONEK ini agar terciptanya kesehatan ibu dan anak yang lebih baik di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.